Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendro Prasetyo Kusumo. Saya dari Prodi Kedokteran Umum, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil pengabdian masyarakat kami yang berjudul tentang implementasi metode demonstrasi, penyediaan, dan pengolahan bahan makanan untuk meningkatkan perilaku hidup sehat. Pengabdian masyarakat ini terdiri dari ketua, saya sendiri, dan anggota Dr. Iman Permana MKes, PhD. Itu yang kami hormati, WHO telah melaporkan bahwa lebih dari 1,4 miliar orang dewasa mengalami obesitas, di mana obesitas ini dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit tidak menular. Di Indonesia, meningkatnya penyakit tidak menular ini diakibatkan oleh perilaku hidup tidak sehat, khususnya perilaku kontrol pola makan yang tidak bagus. Survei konsumsi makanan individu atau SKMI di Indonesia menyebutkan bahwa sebesar 40,7% masyarakat Indonesia ini mengonsumsi makanan berlemak. Selain itu, sebesar 53,1% masyarakat di Indonesia cenderung makan makanan yang manis. Nah, selain itu, masyarakat di Indonesia ini juga cenderung kurang makan sayur dan buah. Terbukti dengan 93,5% masyarakat di Indonesia kurang makan sayur dan buah. Intervensi kontrol pola makan untuk menurunkan prevalensi PTM merupakan salah satu strategi yang direkomendasikan oleh pemerintah. Obesitas dan kurang gizi itu juga bisa menyebabkan penyakit tidak menular. Kontrol pola makan merupakan komponen penting dalam mengendalikan perilaku dalam menurunkan prevalensi PTM. Prinsip kontrol pola makan yang direkomendasikan adalah mengatur jumlah, jenis, jadwal makanan sesuai dengan kebutuhan kalori dan gizi setiap individu. Permasalahan yang dihadapi di masyarakat, khususnya di Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, yaitu rendahnya pengetahuan dan keterampilan tentang memasak menu sehat. Yang kedua, rendahnya perilaku kontrol pola makan. Yang ketiga adalah sulitnya memahami informasi yang disampaikan oleh tenaga kesehatan terkait cara mengendalikan makanan ya untuk mencegah terjadinya penyakit tidak menular. Solusi dari program pengabdian masyarakat yang kami tawarkan adalah melalui pemberdayaan masyarakat di mana kita melibatkan masyarakat untuk menjadi kelompok yang mandiri sehingga bisa menentukan tujuan mereka dalam menyelesaikan masalah. Kemudian kami mendorong kelompok tersebut untuk bisa berdiskusi dan setiap anggota di dalam kelompok tersebut berperan aktif dalam menyampaikan pendapatnya. Dalam satu kelompok tersebut kami mencoba memilih satu fasilitator yang nanti dapat menjadi salah satu pemimpin di dalam grup tersebut, sehingga para kader ini akan lebih mudah memahami apa yang menjadi kesulitan mereka. Berikut adalah kegiatan pengabdian masyarakat yang kami lakukan. Kami melibatkan para kader yang diketahui oleh Bu Dukuh, ya, di mana Bu Dukuh ini menjadi fasilitator dan kemudian menjelaskan apa saja yang kemudian harus kita lakukan untuk meningkatkan kontrol pola makan dalam sehingga penyakit tidak menular di Kecamatan Turi bisa dikendalikan. Nah, apa saja yang disampaikan oleh kader? Ya, yang pertama adalah tentu saja mereka mengenalkan makanan-makanan yang berkarbohidrat. Jadi mereka mengenalkan apa saja yang termasuk makanan-makanan karbohidrat. Yang kedua, mereka juga menjelaskan tentang protein. Protein apa saja yang kemudian bisa disajikan sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian yang berikutnya adalah lemak. Di sini juga kader menjelaskan atau kami menjelaskan tentang komposisi lemak. Jadi ketika kita menyajikan atau seseorang makan sayur dengan tumis, maka tidak direkomendasikan untuk makan sayur yang menggunakan santan. Nah,
Berikutnya adalah kita mengenalkan buah-buahan di mana ketika kita makan besar gitu ya, harus didampingi dengan buah-buahan. Yang kedua, kita menjelaskan tentang jumlah makanan yang harus dimakan. Setiap makanan yang kita makan harus sesuai dengan kebutuhan gizi sehari-hari. Ya. Yang pertama, kebutuhan kalorinya juga terpenuhi. Kemudian yang kedua, diharapkan para kader ini mengetahui daftar makanan penukar. Dan yang ketiga, diharapkan kader ini tahu kebutuhan bahan makanan sehari dalam penukar. Yang ketiga, kita menjelaskan tentang cara menghitung kebutuhan kalori, di mana perhitungan kebutuhan kalori ini dilakukan dihitung dengan cara per kilogram berat badan idaman. Nah, berat badan idaman ini sesuai dengan tabel yang sudah kami cantumkan, dan ini juga masuk di dalam buku panduan yang sudah kita buat. Ya. Nah, ini rumusnya adalah berat badan idaman dikalikan kebutuhan kalori per kilogram berat badan idaman. Kemudian yang keempat, kita menjelaskan tentang jadwal makan, di mana jadwal makan ini dilakukan secara konsisten, ya 3 kali dalam sehari, makan pagi, siang, dan malam, dan kemudian bisa diselingi dengan makanan pendamping, yaitu makan sisipan pagi dan siang, yang kedua sisipan siang dan malam. Sekalian, kesimpulan dari pengabdian masyarakat ini adalah yang pertama, dapat meningkatkan perilaku hidup sehat, yang kedua adalah meningkatnya pengetahuan tentang pengolahan bahan makanan sehat, dan yang terakhir adalah berhasil membentuk rumah sehat untuk pemantauan masyarakat yang sudah menerapkan perilaku hidup sehat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.